Indonesia, negeri yang kaya akan alam dan budaya. Hamparan pulau, pegunungan, hingga lautan yang membentang luas. Menawarkan pengalaman tak terbatas dengan kekayaan alam yang berlimpah. Tak heran, Indonesia menjadi negara yang sangat mengagumkan. Selain alamnya, Indonesia juga memiliki segudang kreativitas yang kaya akan pendidikan dan kebudayaan. Sehingga tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa menghasilkan berjuta karya seni yang bernilai ekonomi. Seni tata rias pengantin contohnya. Seni ini adalah salah satu bentuk seni yang sakral dan kental akan kebudayaannya yang turun-temurun dari nenek moyang. Selamat datang di kegiatan penyelenggaraan program Pendidikan Kecakapan Wirausaha Platinum tahun 2024, LKPM. Lembaga Kursus dan Pelatihan LKPM menjadi salah satu penyelenggara program pendidikan kecakapan wirausaha yang berfokus pada keterampilan tata rias pengantin. Resmi saya buka. Program ini dirancang untuk memberikan pelatihan secara intensif dan komprehensif bagi para pesertanya, sehingga diharapkan dapat mencetak lulusan-lulusan yang terampil, profesional, dan berjiwa wirausaha tinggi. Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKPM terletak di Kabupaten Bandung, sebuah daerah yang terdiri dari 31 kecamatan dengan jumlah penduduk kurang lebih berjumlah 3.215.000 jiwa. Luas daerah dan jumlah penduduk tersebut menjadi salah satu peluang yang bagus untuk bisnis tata rias pengantin. Karena sebuah pernikahan akan selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Perhelatan pernikahan ini tak hanya berpeluang untuk kebutuhan tata rias pengantin saja, tapi juga untuk kebutuhan-kebutuhan rias lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut. Misalnya, rias pertunangan, rias keluarga pengantin, rias kondangan, rias prewedding, dan lain-lain. Selain acara pernikahan, di Kabupaten Bandung juga terdapat beberapa perguruan tinggi. Hal ini juga menjadi salah satu peluang untuk acara-acara wisuda dan kelulusan yang membutuhkan jasa rias. Sehingga dapat dipastikan bisnis ini memiliki target pasar yang sangat luas dan potensial. Pada saat ini saya berada di Lembaga Kursus dan Pelatihan MEI di Soreang. Yang pada saat ini alhamdulillah LKPM mendapatkan yang namanya program PKW dengan level Platinum. Tujuan dari PKW ini adalah membentuk para generasi yang belum bekerja untuk menjadi seorang para pengusaha yang mandiri, yang tangguh ya, dengan berbekal keterampilan yang diajarkan. Dan outcome-nya adalah bagi Pemda yaitu adalah untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Bandung ini. Dalam perekrutan peserta didik, LKPM memiliki strategi yang meliputi kampanye promosi melalui media sosial, brosur, kunjungan organisasi, dan kerjasama ke komunitas lokal. LKPM juga menawarkan beasiswa kursus PKW sebagai program yang sangat menarik minat para calon peserta. Strategi lainnya adalah testimoni keberhasilan peserta angkatan sebelumnya, sehingga
antusias pendaftar selalu banyak dalam setiap perekrutan peserta. Para calon peserta yang bisa mengikuti program PKW adalah remaja dengan rentang usia 15 sampai 25 tahun, terutama keluarga tidak mampu, pemegang KIP, tidak sedang sekolah, kuliah, atau mengikuti kursus sejenis di tempat yang lain, serta serius mengikuti kursus dan berkomitmen untuk menyelesaikan kursus sampai selesai. Proses seleksi melibatkan beberapa hal, mulai dari seleksi administrasi pada aplikasi Kemendikbud, di mana aplikasi ini terhubung langsung dengan Dapodik dan Dukcapil. Selanjutnya, calon peserta harus mengisi formulir pendaftaran, dilanjutkan dengan wawancara untuk menilai motivasi dan komitmen. Kemudian, ada juga tes keterampilan dasar untuk menilai seberapa besar bakat dan minat yang dimiliki calon peserta. Adapun strategi yang dirancang dalam penyusunan kurikulum oleh tim LKPMI adalah sebagai berikut. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang dikeluarkan oleh Kemdikbud dikolaborasi dengan kurikulum yang dibuat oleh LKP bersama mitra LKP, menyesuaikan kebutuhan pasar yang sesuai perkembangan tren industri tata rias. Dengan penyusunan kurikulum yang sangat detail, sejauh ini LKPMI mampu mencetak lulusan-lulusan yang berbakat hingga profesional di bidangnya. Begitu pula dengan proses pendidikan yang mumpuni, karena di sini peserta tidak hanya menerima ilmu secara materi saja, melainkan dengan metode praktek yang langsung didampingi oleh para ahli di bidangnya. Dalam pembelajaran pengantin Sunda Siger Muslim ini, kami mengajarkan peserta didik mulai dari mengaplikasikan make up, menata kerudung, memakaikan busana dan perhiasan, memasang rangkaian bunga sesuai dengan tren pengantin yang sedang digemari saat ini, dengan tidak meninggalkan pakem-pakem pengantin yang menjadi ketentuan di dalam tata rias pengantin Sunda Siger Muslim. Pembelajaran selama 300 jam pelajaran dibagi menjadi 4 materi. Yang pertama, pendidikan karakter kewirausahaan. Di sini para peserta dibentuk dulu karakternya menjadi karakter seorang wirausaha yang jujur, mempunyai komitmen, pantang menyerah, disiplin, berani mengambil resiko, punya orientasi masa depan, percaya diri, dan memiliki kreativitas tanpa batas. Kemudian yang kedua, penguatan manajemen usaha. Di sini peserta diajarkan bagaimana membuat perencanaan sebuah bisnis sanggarias untuk mencapai target bisnis tersebut. Yang ketiga, pendidikan keterampilan. Keterampilan yang diajarkan adalah tata rias pengantin modern yang diawali dengan pengenalan tata rias pengantin pembakuan. Bahan ajar yang dipaparkan oleh Tough Wedding by Wode yang pertama adalah tata rias pengantin pembakuan. Karena tata rias pengantin merupakan sebuah tata rias yang sakral, di mana terdapat pakem-pakem yang harus dipahami oleh perias beserta makna-makna di setiap periasannya. Mana yang akan kita bahas hari ini yaitu make up pembakuan untuk Sunda Putri. Sesudah paham tata rias pengantin pembakuan, para peserta kemudian diajarkan tata rias pengantin modern untuk mengikuti tren dan keinginan pasar. Selain keterampilan atau skill, kami juga mengajarkan pengetahuannya atau knowledge, di antaranya tentang upacara adat perkawinan gaya Sunda. Dan selanjutnya dilaksanakan evaluasi, baik evaluasi tengah pembelajaran maupun evaluasi akhir pembelajaran. Evaluasi tengah pembelajaran dilaksanakan di kelas berupa evaluasi kewirausahaan dan evaluasi keterampilan. Sementara evaluasi akhir dilaksanakan berupa ujian dalam format lomba rias pengantin.
Bisnis tata rias memang sangat prospektif di era modernisasi ini. Bagaimana tidak, hampir seluruh kegiatan yang ditampilkan di kaca digital sekarang ini seolah semuanya berlomba untuk menunjukkan yang terbaik. Maka dari itu, bisnis ini dipercaya bisa menjadi suatu kegiatan yang bernilai seni dan ekonomi yang tinggi jika para peserta baik dalam mengelolanya. Oleh sebab itu, LKP melakukan pendampingan rintisan usaha yang sangat ketat, baik untuk jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang. Pendampingan rintisan usaha tersebut diantaranya adalah pendampingan langsung oleh tim LKP MEI dan UMKM Sanggar Rias. Rintisan usaha PKW juga diberikan dana stimulan berupa alat-alat untuk modal usaha, ada yang diberikan secara personal dan ada yang kelompok. Adapun pendampingan edukasi secara berkala dilakukan oleh lembaga dan organisasi mitra Asosiasi Ahli Rias Pengantin Modifikasi dan Modern Catalia. Berikutnya, pembuatan NIB atau nomor induk berusaha secara gratis bekerja sama dengan DPM PTSP Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ben Indra Agusta, Kepala Dinas DPM Kabupaten Bandung, mengucapkan selamat mengikuti sosialisasi dalam pembuatan NIB untuk rias pengantin di Kabupaten Bandung. Semoga semakin sukses dan berkah. Ada juga pendampingan pemasaran secara online yang dipantau secara langsung oleh Shopee platform digital. Pendampingan yang lainnya yaitu permodalan dari Bank BPR Kerta Raharja melalui pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan. Adalah salah satu program unggulan Bupati Bandung, Bapak Dr. Haji Muhammad Dadang Supriyatna SIP MSI, yang tujuannya untuk membantu para UMKM di Kabupaten Bandung dalam memajukan usahanya, tapi terkendala permodalan. Kemudian ada pembuatan alat pembayaran QRIS dari Bank BPR juga. Selanjutnya ada pendampingan magang make-up film oleh DMP, Dragon Motion Picture. Kemudian Menara Visual PH dan Beranda Picture. Perkenalkan, saya Adam Damayan Panji Segara dari Menara Visual Production, salah satu mitra dari PKW LKP MEI 2024 di bidang perfilman. Dari pengalaman kami bekerja sama dengan LKP MEI, kami lihat bahwa para pesertanya sangat terampil dan mampu untuk menyesuaikan riasannya sesuai dengan kebutuhan di industri film. Mulai dari tata rias karakter natural sampai efek-efek khusus yang memerlukan ketelitian. Dapat disimpulkan bahwa program ini sangat bermanfaat bagi para pesertanya untuk mendalami gaya tata rias di industri film dan juga sebagai pengalaman yang baik untuk diterapkan kepada masyarakat umum. Banyak peserta yang berhasil membentuk usaha dan mendapatkan pengakuan dalam industri tata rias pengantin. Di antaranya rintisan usaha PKW 2023. Perkenalkan, saya Wida Rubiatul, alumni peserta PKW LKP MEI 2023. Alhamdulillah di bulan Desember 2023 saya bisa membangun usaha sendiri di bidang tata rias. Masa muda adalah masa di mana kita tumbuh dan berkembang dan mengalami proses pembudayaan. Maka dari itu, mari kita isi waktu muda kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif agar dapat membentuk kepribadian yang baik bagi diri sendiri dan bagi lingkungan kita. KPMI berterima kasih dan sangat bangga sudah diberikan amanah dan kepercayaan untuk melaksanakan program PKW Platinum di tahun 2024 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. LKPMI akan selalu siap untuk bekerja sama dalam berbagai bidang demi memajukan pendidikan vokasi di Indonesia.